Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak hadirin, ibu sekalian yang saya hormati, khusus orang tua kita, bapak tidak musik, orang tua kita semuanya yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam peningkatan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari libur ya, ini karena pandemi ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertatap muka, bermuajahah, saling tukar ilmu, saling memberikan informasi, khususnya pada malam hari ini, malam Kamis, kajian tentang Nailul Maram Aqidatul Islam dan Imam Abdullah bin Ala bin Al-Haddad ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Yang barangkali ya, nikmat yang kita rasakan pada saat ini yang belum tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita, oleh sahabat-sahabat kita, saudara kita seiman ya. Tidak semua orang diberikan hidayah kemudian taufik. Banyak orang mungkin dapat hidayah tapi belum dapat taufiknya, belum tergerak hatinya, belum mudah melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, atau belum sempat untuk hadir di majlis-majlis ilmu di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis tersebut ghasyiyatuhumur rahmah, Allah meliputi rahmat dengan orang-orang yang hadir, dan juga wa khaffathumul malaikah, Allah para malaikat ya menghamparkan sayapnya, memberikan perlindungan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu ya. Bahkan yastaghfiruhum khitanul bahri, ikan-ikan yang ada di laut mintain ampun buat kita, dan kita sungguh senang ya. Beberapa minggu lalu ya sudah kita pembukaan sedikit setelah Ramadan. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Nailul Maram Aqidatul Ahlil Islam. Terakhir pembahasan kita ya mengenai qaulul muallif rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa ta'ala la rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah qadimun azaliyun daimun abadiyun la ibtida'a li awwaliyatihi wa la intiha'a li akhiriyatihi. Jazakumullah khair. Ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la syabiha lahu wa la nadhira wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di situ pembahasan kita pada pertemuan beberapa minggu lalu ya. Sebelum Ramadan. Nah, kita lanjut qaulul muallif rahimahullahu taala wa annahu ta'ala muqaddasun aniz zamani wal makan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, setelah muallif mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang menyerupai Allah. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan sesungguhnya Allah maha suci aniz zaman, dari waktu atau masa, wal makan, dan tempat,
wa an musyabahatil aqwan, dan daripada menyerupai makhluk, wala tuhitu bihil jihad, bahkan Allah tidak berada di semua arah, ya, di arah manapun, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Wala ta'tarihil hadisat, dan tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang baru. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari zaman, dari masa. Maksudnya apa ini? Ya. Muqaddasun, ay maha suci, ay munazzahun wa mutahharun. Ya. Bersih, suci. An jami'in naqais, dari segala kekurangan. Mislu zaman, termasuk kekurangan bagi Allah, yaitu masa, wal makan, dan tempat. Jadi kalau kita katakan Allah itu ada waktu, misalnya di masa itu kurang, itu menjadi kekurangan bagi Allah. Wal makan, dan juga tempat. Allah itu ada di atas. Misalnya Allah itu ada di arasy. Misalnya kita mengatakan Allah berada di suatu tempat. Nah, ini merupakan kekurangan bagi Allah. Sedangkan Allah itu maha sempurna. Tidak boleh kita katakan Allah berada di suatu tempat dan Allah ada di waktu ini atau di waktu itu. Ya. Ini ya, dipahami ya. Kenapa? Fala yuqarinuhu zamanun wala yahtawihi makanun idh huwal khaliqu lahuma fa kaifa yahtaju ilaihima. Maka tidak bisa Allah itu disertai masa. Wala yahtawihi makan, dan tidak juga berada atau dimuat dalam suatu tempat. Kenapa? Idh huwal khaliq, karena Allah yang ciptakan masa, Allah juga yang menciptakan tempat. Ya. Allah yang menciptakan masa dan Allah yang menciptakan tempat. Maka dari itu, fa kaifa yahtaju ilaihima, bagaimana mungkin Allah membutuhkan masa dan tempat? Sebelum Allah menciptakan masa dan tempat, kira-kira gimana tuh? Iya enggak? Kira-kira gimana tuh? Sebelum adanya masa dan tempat, di mana tuh kira-kira? Oleh sebab itu nggak bisa dikatakan bahwa Allah menciptakan, Allah berada di suatu masa atau berada di suatu tempat, karena Allah yang menciptakan masa. Allah ada sudah sebelum-sebelumnya, azali, tidak ada awal. Qadimun, la awwaliyata liwujudihi, tidak ada awal bagi adanya Allah. Azaliyun, yang pertama kali. Ya. Jadi belum ada masa, belum ada tempat, Allah sudah ada. Maka nggak bisa dikatakan Allah ada di suatu masa atau di suatu tempat. Dia harus mantap dulu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Qala al-Hafidz At-Taqi As-Subki, aqidatuna anna Allah ta'ala qadimun azaliyun la yushbihuhu syai'an wa la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai'un laisa lahu jihatun wala makanun wala yahtawi alaihi waqtun wala zamanun wala yuqalu lahu aina wala haitsu. Imam At-Taqi As-Subki termasuk pembesar-pembesar ulama-ulama yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i, ya. Imam At-Taqi As-Subki. Beliau mengatakan keyakinan kita, akidah kita, akidah kita nih, ya. Kalau di mazhab Syafi'i, dalam mayoritas mazhab Syafi'i itu akidahnya
ya Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan aqidatuna, nah itu berarti nisbatnya masuk ke Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Asy'ari. Karena di sini nisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Mayoritas mazhab Syafi'i. Ya. Kalau mazhab-mazhab lain biasanya mereka mengikut ke akidahnya salaf. Ada mengikut ke akidahnya Imam At-Tahawi. Tapi semuanya sama, ya. Walaupun sedikit perbedaan dalam memahami ulama salaf dengan akidah yang dirintis oleh metode pemahaman akidah yang dirintis oleh Imam Asy'ari, Abu Mansur dan juga Imam At-Tahawi. Nah, beliau mengatakan keyakinan kita, akidah kita nih, ya, khususnya mazhab Syafi'i mayoritas yang berakidahkan Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, annallaha ta'ala qadimun azaliyun, bahwa Allah itu qadim. Qadim sebelumnya sudah pernah dibahas, la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi adanya Allah. Tidak bisa dikatakan kecil dulu baru besar, tidak bisa. Tidak bisa dikatakan kapan, tidak bisa. Ya. Qadim, azali dan azali. Ya. La yushbihu syai'an, Allah tidak menyerupai sesuatu. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, Allahnya sendiri tidak menyerupai sesuatu, atau sebaliknya ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya. Laisa lahu jihatun, tidak ada bagi Allah itu arah. Arah ini atas, bawah, samping kanan, kiri, depan, belakang. Itu arah. Utara, selatan, itu mata angin. Ya. Wala makan, dan tidak pula tempat. Di sini, di sana. Tidak bisa dikatakan ada bertempat. Wala yahtawi alaihi waqtun, dan Allah tidak berada dalam satu waktu. Tidak termuat dalam satu waktu. Allah kalau waktu maghrib di sini enggak bisa. Ya. Wala zaman, ataupun masa. Ya. Wala yuqalu lahu aina wala haisu, tidak boleh dikatakan bagi Allah pertanyaan Allah lagi di mana. Wala haisu, ataupun di mana, atau Allah itu di mana saja. Ya. Walaupun ada riwayat hadis, tapi itu perlu kajian khusus lagi. Ya. Itu hanya makna secara zahir saja. Yura la an muqabilihi wala ala muqabalatin. Allah dilihat. Kita nanti suatu saat di akhirat nanti, ya, kita diberikan nikmat yang lebih tinggi dari kenikmatan surga. Ya, dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid yang lain itu dikatakan bahwa kenikmatan surga yang paling tinggi itu adalah ketika kita diberikan izin oleh Allah untuk melihat Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah. Di ayat lain ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, memandang. Tapi bukan dengan pandangan mata, karena pandangan mata kita ini terbatas. Ya, pandangan mata itu hanya terbatas kepada apa yang ada di depan kita, belakang nggak bisa. Ya. Dan terbatas dengan cahaya, terikat dengan cahaya. Kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu aja. Yang depan kita nggak bisa lihat, mati lampu. Ya. Nah, jadi yura ala la an muqabilihi, Allah bisa dilihat, la an muqabilihi, bukan dari depan. Ya. Wala ala muqabalatin, bukan juga dengan suatu perbandingan, banding-banding ini. Atau ada wujud sesuatu, tidak, ya. Bahkan si
Rasulullah kan waktu menerima perintah sholat kan naik ke langit ke-7, kemudian sampai ke Arsy, masuk ke Sidratul Muntaha, masuk lagi ada tahapan-tahapan lagi di mana malaikat Jibril gak bisa masuk. Di sana Rasul berjumpa dengan Allah. Itu seperti apa perjumpaannya? Berarti baru di suatu tempat dong kalau begitu? Tidak. Ya, ini hanya menunjukkan kebesaran, perjalanan ini hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di sana. Kalau ada di sana, yang di sana nggak ada berarti. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, itu hanya menunjukkan kebesaran. Apakah Allah, Rasulullah melihat langsung dengan mata kepalanya? Ya. Para ulama mengatakan tidak juga. Karena yang terlihat dengan mata kepala pasti akan menggambarkan sesuatu. Ya. Karena yang bisa dilihat mata ini hanya sesuatu yang zahir saja. Yang tidak zahir tidak bisa dilihat sama kita. Barangkali ada makhluk halus di sini tidak bisa lihat kita. Ya. Nah, jadi tidak bisa dilihat dari hadapan dan tidak pula dengan dibanding-bandingkan sesuatu atau saling tatap muka bermuajah. Kana wala makan. Allah ada tanpa tempat. Kawwanal makan wa dabbaraz zaman. Allah menciptakan tempat dan mengatur waktu. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan Allah sekarang ala ma alaihi kan, atas apa yang Allah ada padanya. Tidak bisa dikatakan di sana di sini atau di waktu ini di waktu itu, tidak bisa dikatakan seperti itu. Terus bagaimana dong kalau begitu? Ya tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Itulah Tuhan kita yang maha melihat, yang maha mendengar, ya. Yang tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Karena jika bisa diserupakan dengan sesuatu, maka orang akan berandai-andai. Ya. Ya bisa apapun, wa ma khatara bi balina wallahu yukhalifu dzalik. Apapun yang terlintas dalam mata hati kita, dalam pikiran kita, ya, maka Allah pun beda dari itu semua. Kayaknya sih begini kalian, enggak bisa. Allah yukhalifu dzalik, Allah berbeda dari itu semua. Maha suci Allah dari itu semua. Jadi mantap kan ini, ya. Jadi jangan ragu-ragu mengatakan gas seperti itu, ya. Jangan terpengaruh Allah itu ada di Arsy, ya. Walaupun ini sebagian dianut oleh pemahaman-pemahaman ulama-ulama salaf, dan itu tidak bisa dikatakan seperti ini atau seperti itu, enggak juga. Ya, tetap munazzah. Munazzah itu artinya bersih dari itu semua. Karena itu semua merupakan kekurangan yang disandarkan kepada Allah. Kemudian wa amma raf'ul aidi. Nah, tadi dikatakan Allah tidak berada di suatu arah. Lalu bagaimana wa amma raf'ul aidi an inda su'ali ila jihatis sama. Adapun mengangkat tangan ketika kita memohon kepada Allah, berdoa ke langit, ngangkatnya ke sana. Nah, ada yang melihat ke langit juga gitu. Ya. Berarti Allah di atas dong kalau begitu. Fahuwa li'annahu qiblatud doa. Jawabnya karena langit itu kiblatnya doa. Nah kita berdoa ya berdoa menadahkan tangan ke atas karena Rasulullah ngajarin begitu. Bukan begini kalau berdoa, bukan begini, tapi ke atas gitu. Tangannya ke atas begini Rasulullah ngajarin. Itu kiblat doa. Ya. La li'annahu subhanahu wa ta'ala sakinun fiha, bukan berarti Allah ada di atas. Walaupun sudah menjadi kebiasaan kita, ya ini mah memang takdir yang di atas. Gitu ya. Itu sudah keputusan yang di atas. Maksudnya di atasnya apa? Maksud kita Allah, bukan berarti Allah ada di atas. Ya. Begitu, oh yang di atas berarti Allah di atas ya gitu, enggak. Ya. Id taqaddasallahu 'anil makan, karena Allah maha suci dari tempat.
maka tidak bisa dikatakan di atas. Berarti punya tempat dong di atas kalau begitu. Sedangkan bumi ini kan bulat, ya. Kita berada di bumi ini, ya, bulat. Ya, kita nggak ketahuan bukti bumi itu bulat ketika kita di pinggir laut, yang di sana kelihatan tidak ada terlihat apapun. Ketika ada kapal yang muncul, itu muncul atasnya dulu, semakin dekat semakin muncul badannya. Itu berarti kayak dia naik gitu. Nah, kalau bulat, yang di atas sama yang di samping sini berdiri, atasnya ke sana dia, atasnya ke sana dia. Nah, gimana tuh kira-kira? Kan beda jadinya. Nah, kalau datar seperti itu bisa jadi atas kayak gini. Tapi kalau bumi bulat, kita berada di bulatan bumi itu, ada sebelah sini, ada sebelah sana. Itu gimana kira-kira tuh? Makanya gak bisa dikatakan di atas. Ya. Walaupun kita berdoa menengadahkan tangan kita ke atas, itu karena kiblat doa, ya. Oh, kama annahu aidan, ya, aidan muta'alin anil ka'bati, sebagaimana Allah juga maha tinggi dari Ka'bah. Walaisa sakinan fiha, bukan berarti Allah berada di Ka'bah. Kita kalau sholat menghadapnya kemana? Hadap kiblat. Kiblatnya di mana? Kiblatnya itu Ka'bah, kiblat kita. Orang ke Mekah, Masjidil Haram, ya, masuk ke Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah bulat, mengelilingi Ka'bah. Apakah Allah ada di Ka'bah? Bukan, tapi itu kiblat namanya. Kita diperintahkan mengarahkan wajah kita, dada kita, badan kita ke arah Ka'bah. Tujuannya apa? Nah, ini untuk menyatukan umat Islam. Ya. Kenapa kita harus menghadap kiblat? Ya, untuk menyatukan umat Islam. Bisa dibayangkan Bapak sekalian, andai kiblat itu tidak ada, yang di sini hadapnya ke sana, yang ada di situ, yang sana lagi hadapnya ke sana, kacau barisnya. Ya, gak bisa kita bikin sop, ya. Andai kata kiblatnya ada, biar rapi, biar seragam semuanya, kiblat ditentukan satu oleh Allah. Ya. Andai misalnya kiblat doa itu bukan di atas, nanti ada yang berdoa begini, misalnya. Ya, yang diajari Nabi doa itu begini karena kiblat doa di atas. Ya, itu untuk menyatukan umat Islam biar seragam. Ma'annana natawajjahu ilaiha fis sholati li'annaha qiblatus shalah. Nah, padahal kita menghadap ke Ka'bah karena memang Ka'bah itu adalah kiblat kita dalam sholat. Begitu pula bumi. Ya, bumi yang kita tempati, yang kita pijak itu adalah kiblatus sujud. Kiblatnya sujud. Makanya kita kalau sujud arahnya ke bawah. Sah enggak misalnya saya sujud ke dinding misalnya. Saya pasang misalnya meja sini nih. Saya pasang sujudnya ke situ. Enggak bisa, harus sujud ke bawah. Ya. Harus ke bawah. Bumi. Tempat kita berpijak harus di situ. Enggak bisa dinding, ke dinding. Kayak orang-orang apa itu Nasrani ya, yang dia itu merapatkan tangannya di dinding di situ, sujud dahinya di situ, rapatin. Dan bukan seperti itu kita. Jadi langit kiblat kita berdoa, Ka'bah kiblat kita sholat, bumi ini yang kita tempati adalah kiblat sujud kita. Bukan berarti Allah ada di atas, bukan berarti Allah ada di Ka'bah ataupun di bawah ini kita cium ke bawah. Bukan begitu. Ya, itu kiblat untuk menyatukan umat Islam. Wa qala an-Nawawi wal Hafidz wa qala an-Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajar. Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, inna samaa'a qiblatud da'in kama annal ka'bata qiblatul musallin. Sesungguhnya langit adalah kiblat orang-orang yang berdoa, sebagaimana Ka'bah kiblat orang-orang yang salat. Wa qad sarraha bidzalikal Imam An-Nasafi faqala raf'ul aidi wal wujuh inda du'a ila sama'i ta'abbudun mahdun. Mengangkat tangan, kata Imam An-Nasafi, ketika berdoa itu semata-mata adalah ta'abbudun,
penghambaan kita, ibadah semata-mata karena ibadah kita pada Allah. Jadi kalau kita angkat tangan ke atas, wajah kita angkat ke atas, itu semata-mata kita karena melaksanakan ibadah saja. Sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau habis wudu, beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan sini ketiaknya, ya. Angkat tangan tinggi, kemudian menghadap ke langit, menghadap ke atas. Di waktu perang Badar, beliau juga mengangkat tangannya tinggi, melihat ke atas. Ya. Katawajjuhi ilal ka'bati fi shalah as-sama'u qiblatud da'i kal baiti qiblatus shalah. Ya sudah. Wa qad nafar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-makaniyya 'anillahi ta'ala, dan Allah dan Rasulullah menolak tempat, ya, anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad sabata fi sahih Muslim, jelas di dalam sahih Muslim dijelaskan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah pernah berdoa seperti ini, ya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha awal. Falaysa qablaka syai', tidak ada sebelum Engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', Engkau yang akhir. Falaysa ba'daka syai', tidak ada setelah akhirnya Engkau sesuatu yang lain. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', dan Engkau yang Maha zahir, maka tidak ada yang menutupi kezahiran Engkau. Wa antal batin, dan Engkau yang Maha batin, falaysa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun yang samar darimu. Ya. Iqdi anna dain wa aghnina minal faqri. Nah, ini doa kalau kita ingin cepat lunas hutang. Nah, kata Rasulullah, iqdi anna dain, tunaikanlah hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan kayakan kami, lindungi kami dari sifat fakir. Nah, yang jadi garis bawah di sini adalah Rasulullah mengatakan antal awal falaysa fawqaka syai', antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau zat yang maha zahir, nampak, tidak ada yang bisa menutupi, ya, atau yang tidak ada mengatasi nampaknya Engkau. Ya. Dan Engkau maha batin, tidak ada yang samar darimu. Ini maksudnya tauhid yang tinggi, ya, keimanan yang tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak tergambar di sini suatu tempat. Ya. Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi istadalla ba'd ashabuna, berkata sebagian ashab Syafi'i, ya, dan juga para penganut akidah Asy'ari dan Al-Maturidi mengatakan bahwa ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada dalam atau di suatu tempat. Fa idza lam yakun fawqahu syai', kalau tidak ada di atas Allah itu sesuatu, waladunahu, dan tidak ada di bawahnya syai', lam yakun fi makan, berarti Allah tidak berada di suatu tempat. Nah, tadi Rasulullah berdoa, laisa, tidak ada di atasnya dan tidak ada di bawahnya. Sedangkan setiap sesuatu itu kalau dia tidak berada di atas sesuatu, berarti dia berada di bawahnya. Saya taruh ini di atasnya meja, ya kan? Saya taruh di sini, di bawahnya papan, di atasnya ini. Taruh di mana aja pasti ada di atasnya, di bawahnya gitu. Nah, sedangkan Allah tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah ada di atas sini atau di bawah ini, enggak ada istilah itu bagi Allah. Kalau tidak ada istilah seperti itu bagi Allah, berarti tidak ada tempat dong kalau begitu. Ya kan ya? Saya masih bingung nih Ustaz. Gak bisa terbayang gitu. Nah, itu yang bagus itu. Kalau gak bisa dibayangkan berarti itu yang bagus. Kalau membayang-bayangkan itu nanti itu tasbih dari setan. Ya. Kalau membayang-bayangkan itu justru itu gangguan dari syaitan. Ada guru kami pernah menjelaskan begini, ya. Allah itu kan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang terserupa bagi Allah.
Kalau tidak ada yang terserupa bagi Allah, maka tidak bisa dikatakan Allah itu seperti zat-zat yang lain. Ya, tidak seperti zat yang lain. Karena semua zat yang ada di permukaan bumi ini bertempat. Ada nggak yang nggak punya tempat? Ada nggak? Ada, dia di awan-awan begini nih, terbang dia kan misalnya. Ya berarti tempatnya di awan gitu, di udara. Iya nggak? Ada nggak Pak yang terbayang dia nggak punya tempat gitu? Burung tuh terbang itu misalnya, ya itu tempatnya di udara. Ada nggak yang nggak punya tempat? Yang terbayang oleh kita tempat itu ya tempat ada zatnya, ada bendanya. Udah yang di atas ada tempatnya juga. Ya. Nah, oleh sebab itu karena Allah tidak seperti zat yang lain, maka tidak bisa digambarkan seperti zat yang lain. Kalau zat yang lain kita gambarkan punya tempat, Allah tidak bisa digambarkan seperti itu karena tidak seperti zat yang lain. Iya kan? Udah mulai masuk sedikit ya. Ini biasanya kalau habis belajar begini, tauhid ya, akidah begini, habis itu kita istighfar, baca syahadat. Jangan sampai terlintas dalam hati kita, di benak hati kita kayaknya seperti ini ya. Ya. Nah, ini muncul penyerupaan gitu. Nah, ini tasbih. Ya, wasawisus syaitan, gangguan syaitan. Wa naqala al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi ijma' al-ummati ala tanzihillahi ta'ala 'anil makani. Dzukira anna sayyidina Ali karramallahu wajha radhiyallahu ta'ala anhu qala innallaha ta'ala khalaqal 'arsya idharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Abu Mansur al-Baghdadi sebagai juga termasuk tokoh ahli ilmu kalam. Beliau mengatakan semua ulama sepakat ya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tempat. Tidak bisa dikatakan Allah berada di suatu tempat. Ya, fix ya. Sayyidina Ali karramallahu wajha ya. Beliau mengatakan innallaha ta'ala khalaqal arsya. Allah menciptakan arasy. Ya. Izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaan kebesaran Allah, bukan untuk dijadiin tempat. Beda sama kita. Kita bikin kursi buat duduk di situ. Tapi kalau Allah bukan untuk bertempat di situ, tapi hanya menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Gambaran para ulama itu arasy itu. Arasy-nya Allah itu saking luasnya, ya. Anggaplah di suatu padang pasir yang tidak terlihat ujungnya, bumi yang kita tempati seperti sebiji pasir di padang pasir yang sangat luas. Luas banget berarti. Kita aja di bumi sebiji pasir kita di bumi nggak bisa mengelilingi bumi kita. Ya, ngelilingin Jakarta aja kita nggak bisa kalau nggak pakai kendaraan. Mau ngelilingin bumi, nah mengelilingin arasy apalagi? Ya. Tidak terbayang gitu seperti apa ya. Nah itu sebabnya Sayyidina Ali mengatakan la makanan idharan li qudratihi la makanan lidzatihi. Allah menciptakan arasy untuk menampakkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, bukan untuk dijadikan tempat. Wa qala Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu aidan kana Allahu wala makan wa huwal an ala makan. Ya. Allah ada tanpa ada tempat. Wa huwal an ala makan, dan Allah sekarang berada pada apa yang dia ada padanya. Bukan dikatakan berada pada tempat yang ada padanya, bukan begitu. Berada pada apa yang Allah ada padanya. Mak di sini alama pada apa umum, bukan tempat. Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Ya. Alamakan atas apa yang Allah ada padanya. Bisa ditambah kira-kira ya Pak ya?
Pokoknya dah, gak usah ribet-ribet dah. Pokoknya Allah itu gak bertempat dan gak berada di suatu waktu. Udah cukup itu aja udah. Gak usah dibayangkan seperti apa, gak usah dipertanyakan. Tidak boleh kita katakan, terus bagaimana? Di mana? Bagaimana? Kapan? Gak bisa seperti itu. Tidak semua pertanyaan seperti itu, kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan hal-hal semacam itu, sesuatu yang mustahil bagi Allah, itu bid'ah. Bid'ah itu maksudnya bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kita ragu terhadap Allah. Itu. Ya, enggak perlu dipertanyakan seperti itu. Lanjut ya. Wa an musyabahatil aqwan, dan Allah juga maha suci dari menyerupai aqwan makhluk. Allah tidak terserupa dengan makhluk. Allati aujadaha Allah Ta'ala biqaulihi kun, yang mana makhluk ini diciptakan Allah dengan ucapan Allah kun. Ya. Dalam firman Allah, qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan atau perintah Allah, jika Allah sudah menghendaki, cukup dengan kata kun. Kun itu artinya jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Kalau kata-kata Allah jadi itu berarti ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Fala yushabihuha Allah taala fi syai'in min aujuhis syibh. Maka tidak akan menyerupai oleh Allah dengan sesuatu pun dari segala macam bentuk penyerupaan. Mau disamakan sama apa saja nggak bisa. Kayak gini nggak bisa dibayangkan. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Al-ayat. Wala tuhitu bihil jihad, dan tidak berada dalam suatu jihad mislu amama wa khalfa wa fawqa wa tahta wa yamin wa shimal. Tidak berada dalam suatu jihad di atas, bawah, di depan, belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Idhiya nisbatun harisatun bihudusil asya, karena kanan, kiri, atas, belakang itu nisbah yang baru. Ya, sesuatu yang baru, tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya baru. Ya. Di kanan, di belakang, itu tadinya di depan dan sekarang di belakang. Itu sesuatu yang baru. Ya. Dan sesuatu yang baru bagi Allah tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala qadimun azaliyun munazzahun an dzalika qul. Qala al-'allamatu Abu Sana al-Lamisi. Summa anna sani'a, kemudian sesungguhnya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala la yusafu bil makani lima marra. Tidak bisa disifatkan dengan suatu tempat karena alasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Annahu la musyabahata bainahu ta'ala wa baina syai'in min ajza'il alam. Tidak ada yang menyerupai Allah, antara Allah dengan sesuatu dari bagian-bagian terkecil atau yang terbesar yang ada di permukaan bumi ini, atau di alam semesta ini, di jagat raya ini. Ya. Falau kana mutamakkinan bimakanin liwaqtin musyabahatin bainahu wa bainal makan min haitsul miqdar li'anna makana kulli mutamakkinin qadran ma yatamakkanu fi. Nah, ini penting ya. Andai misalnya Allah itu bertetap di suatu tempat, li waqtin musyabahati bainahu, di suatu waktu yang sama antara Allah dengan tempat tersebut. Misalnya Allah ada, tempat itu ada juga. Misalnya nih, tapi nggak boleh ya, ini cuma perumpamaan saja. Ya. Min haitsul miqdar, dari segi ukuran dan kadarnya. Kan setiap sesuatu yang bertempat punya kadar dan ukuran. Bapak-bapak sekalian, duduk ukurannya berapa? Saya kalau duduk 30 cm kayaknya buat ukurannya. Kursi ada ukurannya. Nah, kalau kita mengatakan Allah berada pada suatu tempat, nanti akan ada ukuran. Iya enggak? Ada ukurannya. Nanti karena ada ukuran, pasti ada istilah besar kecil, iya enggak? Nah,
istilah besar kecil itu gak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ukuran itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, karena Allah ada sebelum adanya ukuran. Allah ada sebelum istilah besar kecil itu ada. Bahkan para ulama mengatakan Allah ada sebelum istilah ada itu ada. Nah ini lebih dalam lagi ya. Makanya sebagian yang mengatakan Allah itu berada di arasy. Ayatnya ada jelas. Ya. Alal arsy istawa gitu. Istiwa berarti Allah ada di arasy. Kalau arasy itu ukurannya luas berarti ukurannya seperti apa itu? Bisa diukur berarti Allah itu. Nah kalau bisa diukur berarti sama ada makhluk juga bisa diukur juga. Gak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah, terus kata beliau wal musyabahatu manfiyatun bainallahi ta'ala wa baina kulli syai'in minal ajza'il alam lima dzakarna. Oleh sebab itu penyerupaan di sini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah karena alasan yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Nanti ada ukuran, ada ini, ngambil tempat tadinya. Ya. Li'annal qawla bil makan qaulun bi qidamil makan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu ketika ada di suatu tempat, berarti sebelum Allah ada sudah ada tempat, berarti kalau begitu, ya kan? Kalau kita mengatakan ketika Allah ada bersamaan dengan tempat, berarti tempat itu sama kedudukannya dengan Allah. Maksudnya dia qidam juga, berarti tidak ada awal baginya. Berarti ada sesuatu yang qidam selain Allah. Nah ini gak mungkin, mustahil. Yang qidam itu hanya Allah, yang qadim itu hanya Allah, yang azali itu hanya Allah. Nah ini maksud beliau nih, ya. Jadi mustahil wa kullu dzalika muhalun, semua itu mustahil bagi Allah. Lau kana lam yazal fil makan lakana al makan qadiman azalin. Kalau Allah berada di suatu tempat, berarti tempat tersebut pun akan qadim dan azali. Dan ini mustahil, ada sesuatu yang kekal selain Allah, ada sesuatu yang lebih awal selain Allah. Mustahil semuanya. Walau kana la makana summa khalaqal makan wa tamakkana fihi la taghayyara an halihi. Nah ini bahaya juga nih. Andai kita katakan kan Allah Maha Kuasa, Allah bisa menciptakan tempat seperti kita menciptakan kursi agar kita duduk di situ. Allah menciptakan tempat untuk misalnya berada di tempat itu. Nah, ini pun tidak bisa. Kenapa? La taghayyara an hali. Niscaya Allah akan berubah dari keadaan Allah yang sebenarnya. Kalau Allah menciptakan tempat, ya. Dan kan tadinya kan tidak bisa dibayangkan Allah itu besar atau kecil, ukurannya segini atau segitu, nggak bisa. Sekarang kalau Allah menciptakan tempat itu kan pasti ada ukurannya, luasnya, ya. Berarti Allah akan berubah nanti dari tidak ada ukuran menjadi ada ukuran. Nah itu kan baru jadinya, sesuatu yang baru tidak boleh datang bagi Allah. Ya. La taghayyara an halihi wa li hudusin fihi sifatut tamakkun, maka ada sifat penetapan yang baru yang muncul. Penetapan yang baru itu semuanya tidak bisa ada pada Allah. Sesuatu yang baru enggak bisa ada pada Allah. Ba'da alam takun, setelah tidak ada. Wa qabulul hudusi min amaratil hudus wa huwa 'alal qadir subhanahu muhalun. Dan segala sifat-sifat yang baru bagi Allah itu mustahil. Nah, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau bingung, saya masih bingung nih satu begini nih. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Terus bagaimana Ustaz kalau ini? Kenapa kita belajar yang begini? Tujuannya agar kita tidak bisa digoyah-goyahkan, ya, tidak bisa terpengaruh. Itu belajar akidah. Karena nanti ada sebuah cerita, ya, ada seorang waliullah, ya, beliau beribadah
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya, beliau beribadah tiba-tiba muncul cahaya terang mengatakan, saya adalah Tuhanmu, ibadahmu sudah cukup wahai Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang kamu boleh berbuat apapun sesukamu, ibadahmu sudah cukup. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gak mungkin ini cahaya tiba-tiba muncul ngaku jadi Allah. Cahaya itu kan makhluk. Langsung ditolak, kamu setan. Kamu setan. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita sakaratul maut, ketika kita menjelang ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu setan berlomba-lomba mempengaruhi kita. Kalau benteng keimanan kita tidak kuat, kita bisa terpengaruh. Ya. Kita dalam keadaan sakarat, Bapak sekalian, digambarkan orang meninggal itu seperti orang yang sedang tenggelam. Tenggelam itu apa saja yang bisa dipegang. Kalau kita dalam waktu sakarat, ada yang datang, setan berwujud seperti, kan setan bisa berwujud apapun, berwujud seperti guru kita misalnya, berwujud seperti ustadz misalnya, atau berwujud seperti orang tua kita. Kata dia, kamu gini aja nih, gini, diajarin kita. Kalau kita gak punya keimanan kuat, bisa terpengaruh kita. Nah itu khawatirnya seperti itu. Ya. Ada yang mau tanyakan Pak? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita cukupkan dulu. Ya, mudah-mudahan tujuan kita belajar ini semakin memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita semakin hari semakin mantap. Mantapnya keimanan seseorang akan menambah gairah, semangat beribadah dan beramal baik. Seseorang yang ibadahnya semakin menurun, berarti keimanannya menurun. Orang yang keimanannya bertambah, otomatis nanti ibadahnya pun semakin bertambah. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua semakin dipelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.